Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan di episode kali ini saya akan membawakan sebuah animasi Donghua terbaru yang berjudul Legend of Show. Tapi untuk mengetahui seperti apa kisah serunya, mari kita langsung saja simak keseruan alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan sekelompok prajurit yang diperintahkan jenderal mereka untuk menemukan lokasi naga. Beberapa prajurit dijadikan umpan untuk mengetahui keberadaan naga di bawah sana. Sebuah tarikan mengindikasikan bahwa ada naga di bawah sana, hingga saat prajurit ditarik mereka sudah meregang nyawa. Dahulu kala dinasti Tang merupakan peradaban yang maju hingga dipenuhi banyak perahu dagang di sekitar perairannya. Akan tetapi wabah penyakit kemudian menginfeksi kota hingga kaisar ingin menjadi makhluk abadi dengan mengirim banyak orang untuk mencarikannya mutiara naga hitam. Akan tetapi kemudian terjadi perang di mana-mana karena ada seseorang yang bernama An Lushan yang memberontak dan menyerang dinasti Tang bersama ratusan ribu pasukan yang ia punya hingga menyebabkan perang berkepanjangan. Dan inilah Legend of Show. Di awal kisah kita akan diperlihatkan seorang pria dari aliran Taois yang akan menikmati sauna dengan beberapa pelayan wanita di sana. Si pria terlihat cukup senang berada di sana bersama seorang wanita cantik di sampingnya. Hingga kemudian ia merasakan ada suatu keanehan dan kejanggalan terjadi di tempat itu. Si tangan wanita ia genggam dengan cukup kuat hingga ia merasakan kesakitan serta berubah menjadi iblis anjing. Dan si pria Taois tersebut langsung menendang wajahnya. Iya, Tempat itu tiba-tiba menjadi begitu buruk dan semua keindahan tadi hanyalah ilusi semata hingga saat dua iblis anjing muncul, lagi-lagi si pria menyerang keduanya dengan mudah. Si iblis bangkit lagi, namun pria Taois itu mengeluarkan jimat yang ia punya untuk menakuti si iblis hingga tak lama setelahnya makin banyak iblis-iblis lain yang muncul untuk menyerang pria Taois tersebut hingga si pria Taois pun menghadiahi iblis-iblis itu dengan sebuah ledakan yang cukup mematikan. Saat keluar ia pun merasa kompasnya bergerak untuk menunjukkan sesuatu dan dikatakan si kompas tepat mengarah pada tempat yang di sana terdapat roh jahat yaitu Gunung Shu yang letaknya cukup jauh dari tempatnya berdiri. Di tempat lain terlihatlah seorang pria bernama Hao Bai yang terlihat kini ia akan mengambil ancang-ancang untuk memperlihatkan ilmu pedangnya pada kedua temannya sendiri. Ia pun bercita-cita untuk menjadi seorang jenderal serta ingin membunuh banyak musuh dan berkelakuan baik. Ia pun percaya diri bahwa ia pasti bisa untuk membunuh geng Gunung Anlu tanpa menyisakan satu orang pun. Seorang temannya yang bernama Hunan bercita-cita membela negara dan keluarga serta berkontribusi untuk masyarakat. Namun si pria gendut bernama Hujian bercita-cita mendirikan restoran besar hingga wajahnya dilempari sebuah benda oleh Hao Bai. Mereka pun terus menyuarakan untuk membela negara dan melindungi masyarakat. Hingga mereka berkeinginan pergi ke Jalan Hangu untuk berperang serta untuk mewujudkan keinginan mereka tersebut. Dan mereka pun segera berkemas untuk pergi dalam 1 jam ke depan. Singkat cerita, Hao Bai dan Hujian kini keduanya sudah mantap untuk pergi ke Jalan Hangu dan berperang. Namun seorang temannya yang bernama Hunan sampai saat ini masih tak terlihat juga batang hidungnya. Hujian terus saja berkeinginan untuk makan di waktu genting hingga Hao Bai pun kemudian dibuat marah olehnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Hao Bai sampai saat ini masih saja merengek agar diberikan makanan oleh Hao Bai. Meskipun dikatakan mereka tak punya uang, namun Hao Bai percaya jika saja ia menemukan monster di gunung, ia akan mendapatkan 1000 tael perak. Tak hanya itu, ia pun juga berkata jika saja mereka menemukan seorang anak, mereka akan mendapatkan hadiah karenanya. Hujian menanyakan di manakah monster besar itu karena ia sangat lapar dan Hao Bai menyaut bahwa dengan kekuatannya sendiri ia yakin bahwa pastinya ia akan mendapatkan si monster itu.
Si jenderal kini membakar bola api untuk ia lemparkan ke bawah sana agar naga yang bersemayam di sana berhasil ia keluarkan karena efek panas yang ditimbulkan. Setelah cukup lama membakar api tersebut, kemudian mereka pun bersiap-siap untuk melemparkan bola api itu ke bawah sana. Beberapa tong yang di dalamnya terdengar suara tangisan anak-anak kemudian akan dilemparkan ke bawah sana. Si naga pun kemudian menyadari hal tersebut, hingga tong-tong tersebut kemudian benar-benar dilemparkan oleh para prajurit itu. Tak cukup hanya itu, bola api yang sudah mereka persiapkan, kini mereka juga akan melemparkan bola api itu ke bawah sana. Hu Jian terus saja mengoceh akan makanan yang masih ia inginkan sampai saat ini, yang kemudian Hao Bai menyadari bahwa monster yang mereka cari ada di sekitar sana. Hu Jian bercita-cita untuk mendirikan restoran besar saat ia punya banyak uang nantinya, dan jika Hao Bai menjadi jenderal, ia mengatakan akan menggratiskan makanannya untuk Hao Bai. Hu Jian menanyakan mengapa Hao Bai ingin menjadi jenderal, dan Hao Bai menjawab bahwa ia tak punya alasan dan hanya ingin menjadi jenderal saja. Apalagi dahulu kala sang ayah juga punya cita-cita yang sama sepertinya. Dikatakan ibundanya kini sudah tiada, namun Hao Bai percaya saat ia menjadi jenderal nantinya pasti ibunya juga ikut senang melihat dari atas sana. 虽然他不在了，但相信他在天上一定会。要我当上大将军，我娘一定会。这样也能睡着，真是残暴。 Si naga kini benar-benar keluar dan mengamuk, namun terlihat tubuhnya sudah dipenuhi banyak rantai untuk mengurangi pergerakannya. Si jenderal mengatakan ia belum pernah melihat naga sebesar itu dalam hidupnya, hingga banyak di antara prajurit yang terhempas ke sana kemari. Dan si jenderal menyadari mutiara naga hitam kini sudah ada di depan matanya. Hao Bai kini tengah waspada karena dikatakan saat ini terdengar suara beduk serta gemuruh suara kelelawar. Namun terlihat Hu Jian malah tertidur sambil berjalan dan tak memperdulikan area di sekitarnya. Hingga tiba-tiba kemudian terjadi gempa dan membuat sebuah retakan besar tercipta tepat di bawah kaki mereka hingga keduanya masuk ke dalam retakan tersebut. Dan ketika keduanya terbangun, ternyata kini ia berada di gua yang sama dengan si naga tadi dan membuat Hao Bai cukup terkejut. Suara gemuruh prajurit tadi pun juga terdengar di sana hingga saat Hu Jian melihat naga itu, ia pun merasa cukup senang dan mencoba menghampiri si naga, namun ternyata ia pun terhempas oleh ekor si naga. Para prajurit membunyikan beduk dan melemparkan anak panah dengan api menyala. Beberapa prajurit pun menyerang dalam jarak dekat, namun mereka malah terhempas oleh kibasan ekor si naga. Hao Bai berada terlalu dekat dengan tubuh si naga hingga saat kait naga dilemparkan pada tubuh si naga, Hao Bai cukup ketakutan dibuatnya. Namun sayangnya episode Legend of Sho kali ini berakhir di sini guys. Tapi untuk mengetahui seperti apa kisah selanjutnya, mari kita simak saja alur ceritanya di episode berikutnya. Untuk itu tekan tombol subscribe di bawah, berikan like serta komentar Anda. Terima kasih dan matur sekalangkong.